Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astama Kiro, mahasiswa PPL dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan menampilkan video tentang P5, yaitu dengan tema Suara Demokrasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemilihan ketua kelas. Dalam ini kita melakukan P5 bertemakan suara demokrasi. Nah, dalam materi ini nanti aksi kita itu adalah pemilihan ketua kelas gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut kepada aksi, ada baiknya kita sama-sama belajar dulu tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Kaila? Demokrasi itu apa, Dok? Demokrasi itu seperti apa ya, Pak? Kayak pemilihan gitu nggak sih, Pak? Demokrasi itu kayak pemilihan. Ya, semacamnya. Baik, sudah lumayan benar, kita beri tepuk tangan untuk Kaila. Ya, demokrasi itu adalah kedaulatan sebuah negara itu di tangan rakyat. Dalam arti demokrasi di tangan rakyat itu adalah rakyat dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. Gitu ya. Jadi rakyat dilibatkan secara langsung menentukan pemimpinnya siapa. Rakyat disuruh milih. Gitu ya. Nah, nanti di materi ini akan kita pelajari sama-sama. Nah, ini pengertian demokrasi ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kata yang kedua yaitu kratos, berarti kekuasaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya prinsip demokrasi itu ini. Ada beberapa. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kemudian persamaan hak. Jadi nanti kalian itu semua punya hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan suara. Itu sama, nggak ada beda-bedanya. Bahkan mohon maaf, ada saudara kita yang mempunyai kekurangan fisik atau disabilitas, itu harus difasilitasi sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian kebebasan berpendapat. Nah, ini boleh, kita itu bebas menyampaikan pendapat kita, gitu ya. Apalagi sekarang canggih, ya. Sekarang sudah canggih, boleh kita menyampaikan pendapat kita melalui media sosial, baik itu Facebook, misalkan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi dalam menyampaikan aspirasi di dunia maya atau sosial media itu kita juga punya aturan, ada Undang-Undang ITE yang mengaturnya gitu ya. Nah, jenis-jenis demokrasi. Ini ada yang demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi konstitusional. Nah, ini ciri-ciri negara demokrasi. Kebebasan politik, kemudian adanya pemilu berkala, pembagian kekuasaan, dan adanya penegakan hak asasi manusia. Nah, ini insya Allah nanti kita akan melalui semua, karena memang negara Indonesia juga sudah mempraktekkan berulang kali ada dilakukan, yaitu pemilihan kepala negara atau kita sebut dengan presiden. Ada pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati misalkan, atau wali kota misalkan, gitu ya. Nah, manfaat demokrasi: meningkatkan partisipasi rakyat, kemudian melindungi hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Nah, ini nanti gitu ya, kita akan melalui ini semua. Tentunya dalam hal ini kita akan belajar dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5 ya. Nah, kita dalam P5 ini akan menganut atau mengambil tema suara demokrasi, pemilihan ketua kelas gitu ya.
Dan nanti ketua kelas itu bertanggung jawab. Kalau ketua nanti sudah terpilih, ketua itu bertanggung jawab menampung aspirasi kawan-kawannya. Ketua kelas bertanggung jawab melindungi kawan-kawannya. Gitu ya. Jadi ketua kelas harus bisa juga menjadi penyambung antara teman-teman juga dengan guru. Teman-teman punya keluh kesah apa disampaikan ke ketua kelas. Setelah itu ketua kelas dilanjutkan kepada guru. Boleh ke wali kelasnya gitu ya. Gitu ya. Nah, ini tentang demokrasi. Selanjutnya, dalam kita mempraktekkan suara demokrasi di proyek Pancasila ini tadi sudah disampaikan. Suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi. Contohnya pemilihan ketua kelas gitu ya. Kemudian tujuan dari proyek demokrasi itu ini. Memahami penerapan demokrasi di sekolah. Jadi tadi sudah disampaikan demokrasi itu apa tadi? Kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, menyampaikan aspirasinya gitu ya. Dan semuanya punya hak yang sama. Gitu ya, manfaat yang tadi sudah, prinsipnya juga sudah, fungsinya ini kalian diajari demokrasi sejak dini itu supaya paham, supaya kalian tidak takut menyuarakan pendapat kalian, gitu ya. Baik, itu sekilas tentang materi kita di tema P5 yang kali ini, yaitu suara demokrasi, gitu ya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan kepada praktik demokrasi, yaitu pemilihan ketua kelas. Oke, kemarin kita sudah pilih ya panitia. Nah, kalau di dalam negara kita itu panitia pemilihan itu ada setingkat yang namanya KPU. Pernah dengar ini ya? Ada KPU, kemudian ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Nah, semuanya itu adalah penyelenggara. Semua itu adalah penyelenggara pelaksanaan pemungutan suara, gitu ya. Nah, hari ini kita sudah pilih 2 kemarin ya, yaitu Mas Kasifil gitu ya sama temannya. Silakan Mas, maju, kita langsung melakukan pemilihan. Gitu. Silakan. Nah, teman-teman, kami selaku panitia pemilihan ketua kelas langsung saja ingin membuka jalannya pemilihan ketua kelas. Nah, nanti sebelum ini ketua panitia ini memberikan surat suara ke kalian, membagikan surat suara ke kalian, nanti setelah surat suara ditulis, kita sistemnya tulis ya, tidak coblos ya, tulis nama calon ketua kelas. Nah, nanti calon-calon ketua kelas ini yang kemarin sudah ditentukan, dipilih siapa saja kemarin ya? Ada Kaila, kemudian Raffi, satunya siapa? Galih. Nah, 3 orang ini nanti sebelum pemilihan harus menyampaikan visi misinya terlebih dahulu. Gitu ya. Silakan Mas, boleh dibagikan sebelum nanti kalian memilih, kita sama-sama mendengarkan visi misi dari calon ketua kelas. Ayo langsung saja dibagikan. Kotaknya nanti taruh sini aja Mas. Sudah semua? Sudah semua? Ya Pak. Ya, soalnya boleh ke sini. Nah, silakan. Sekarang saatnya kita sebelum kalian memilih ketua kelas kalian harus mendengarkan visi misinya supaya tahu, oh calon ketua kelas saya ini punya visi dan misi yang bagus misalkan. Oh, calon ketua kelas saya ini visi misinya begini ya, nggak cocok ini gitu misalkan. Gitu ya. Oke, langsung saja kita pilih dari kemarin ya, yang sudah kita sepakati ada 3 calon ya. Yang pertama Kaila, 2 Raffi, yang ketiga
Oke, langsung saja dari calon yang pertama. Kaila, silakan maju, sampaikan visi misinya di hadapan kawan-kawanmu. Ya Pak. Silakan. Aduh, gimana Om? Ya, silakan boleh tengah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang saya banggakan, saya Kaila dari kelas 10 TBSM 1 akan menyampaikan beberapa visi misi yang dapat saya sampaikan. Saya berdiri di sini untuk mengajak kalian memilih saya sebagai ketua kelas. Saya tidak sempurna, tapi saya berjanji akan bekerja keras untuk memastikan kelas kita ini kompak, nyaman, dan sukses. Beberapa hal yang ingin saya capai sebagai ketua kelas adalah yang pertama, meningkatkan kerjasama. Saya mendorong agar kita saling membantu, mendukung, baik dalam belajar maupun kegiatan kelas. Yang kedua, mendengarkan semua aspirasi. Suara kalian penting. Jadi saya selalu terbuka untuk mendengarkan ide, kritik, dan saran dari kalian semua. Yang ketiga, mengatur kegiatan kelas yang menyenangkan. Saya ingin membuat kelas yang menarik dan kreatif agar suasana belajar kita lebih menyenangkan. Saya percaya dengan semangat gotong royong kita bisa mencapai semua banyak hal. Mari kita sama-sama membawa kelas ini menjadi yang lebih baik. Jangan ragu untuk memilih saya sebagai ketua kelas sekalian. Jangan lupa milih saya ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke, lanjut. Calon. Baik, anak-anak, setelah kalian semua sudah mendengarkan visi misi dari para calon, kalian tentunya sekarang sudah punya pilihan. Kalian akan menentukan pilihan kalian, siapa nih yang bakal jadi ketua kelas kita, gitu ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Ya, ini silakan Mas diumumkan Mas. Ya baik, kami akan mengumumkan ketua kelas dari kelas kita. Menangnya atas nama Kaila. Ya, ketua kelas kita yang terpilih adalah Kaila. Kita beri tepuk tangan untuk Kaila. Demikian gitu. Silakan kembali. Ya, inilah suara terbanyak ketua kelas kita pada hari ini, yaitu Kaila, gitu ya. Nah, dari hasil pemilihan ini kita bisa belajar, teman-teman semua, anak-anak yang Bapak sayangi, kita bisa belajar bahwa proses pemilihan di negara kita itu seperti ini. Apa ya? Luber, jurdil, jujur, adil, ya. Kemudian apa namanya? Bebas, ya, bisa disaksikan oleh siapa saja penghitungannya, tidak ditutup-tutupi, gitu ya. Nah, nanti setelah selesai sudah ditetapkan, Kaila nanti silakan buat apa namanya struktur kelasnya untuk yang mendampingi kepemimpinan Kaila pada saat ini, begitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketua kelas terpilih, yaitu Kaila. Baik anak-anak, demikian kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.